Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Besar harapan dari Bapak, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Satu pesan dari Bapak, walaupun kita belajarnya dari rumah, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Ketika mau berjalan keluar atau di rumah saja, kita harus selalu menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker kalau mau keluar, dan selalu menjaga jarak. Oke, jadi di hari ini kita akan belajar matematika. Nah, yang akan kita pelajari di hari ini yaitu skala. Yang akan kita pelajari di hari ini yaitu skala. Namun sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali semuanya dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, tentu saja kita harus ketahui terlebih dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini akan kita baca seperti ini. Oke, jadi seperti yang sudah dikatakan tadi di awal, bahwa di hari ini yang akan kita pelajari yaitu skala. Nah, anak-anak semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu skala? Oke, jadi baik. Skala di sini merupakan suatu perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Jadi kita membandingkan jarak pada sebuah gambar dengan jarak yang pada aslinya itu seperti apa. Nah, itu merupakan pengertian dari skala. Jadi yang biasa kita temukan sehari-hari dalam kehidupan kita itu, contohnya itu dalam peta. Nah, peta itu merupakan salah satu contoh dari bentuk skala. Jadi bentuknya itu dalam gambar. Oke, jadi menyangkut dengan perbandingan dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini di situ nampak si Siti dan ibunya yang sedang membuat jus jeruk. Dan di sini Siti mendapat bagian untuk membuat 1 gelas jus jeruk, dan ibunya itu harus membuat 5 gelas jus jeruk. Nah, di sini untuk membuat 1 gelas jus jeruk itu membutuhkan 6 buah jeruk. Untuk membuat 1 gelas jus jeruk di situ membutuhkan 6 jeruk. Nah, mari kita hitung perbandingannya. Nah, di sini untuk mencari perbandingan senilai, pertama-tama itu kita harus ingat dulu mengenai dengan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai di sini dapat dilihat contohnya seperti ini. Oke, di sini contohnya pecahan senilai. Nah, pecahan senilai di sini contohnya itu 7/14. Nah, 7/14 ini, 7 itu cuman bisa dibagi dengan 1 per 14. Nah, 14 di sini bisa dibagi dengan 2. 14 bagi 2 sama dengan 7, dan 7 dibagi 1 sama dengan 7. Sini itu 7/7. Nah, 7/7 berarti dia senilai 1/2 itu 7/14 sama dengan 1/2. Itu dia senilai. Oke, setelah itu mari kita masuk ke pemahaman perbandingan.
di sini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang perbandingan. Oke, kita kembali ke contoh soal yang cerita yang tadi. Siti mendapat tugas untuk membuat satu gelas jeruk. Siti satu gelas Siti harus membuat satu gelas jeruk. Satu gelas jeruk itu sama dengan 6 buah jeruk. Satu gelas jeruk itu sama dengan 6 buah jeruk. Nah, di sini untuk membuat satu gelas jus jeruk itu membutuhkan 6 buah jeruk. 6 buah jeruk dan membutuhkan 40 ml air, membutuhkan 40 ml air gula. Nah, membutuhkan 40 ml air gula dan 3/4 gelas es batu. Nah, di sini ya di sini ditambah 200 ml air matang. Nah, di sini mari kita bandingkan ketika si Siti yang cuma buat satu gelas jus jeruk dengan ibunya yang harus membuat 5 gelas jus jeruk. Nah, mari kita bandingkan. Perbandingannya itu 1 berbanding 5. Nah, mari kita cari kira-kira berapa air gula dan air matang yang diperlukan untuk membuat 5 gelas jus jeruk. Jadi di sini untuk mencari perbandingannya kita harus membuat tabel. Kita memerlukan bantuan tabel. Tabelnya seperti ini. Di sini jus jeruk berapa gelas yang dibutuhkan. Nah, di sini yang dibutuhkan itu 1, ibunya itu Siti membutuhkan 1 gelas, ibunya itu membutuhkan 5 gelas. Ini kita cari air gula, air matang, perbandingan. Jadi di sini air gula yang dibutuhkan untuk membuat satu gelas jus jeruk di sini yaitu 40 ml. Nah, air matang yang dibutuhkan untuk membuat satu gelas jus jeruk itu 200 ml. Nah, di sini berarti 40 berbanding 200. 40 berbanding 200 sama dengan 1 berbanding 5. Nah, di sini coba kita cari ketika ibunya itu membuat jus jeruk, berapa air gula yang diperlukan dan berapa mililiter air matang yang diperlukan.
untuk membuat 1 gelas jus jeruk itu membutuhkan 40 ml, maka di sini kita perhatikan di sini berapa banyak air gula yang diperlukan untuk membuat 5 gelas jus jeruk. Nah, di sini kita harus lihat ini. Patokannya itu di sini. Ketika yang diperlukan itu 1 gelas jus jeruk, maka yang air gula yang diperlukan itu cuma 40 ml. Tapi kalau yang dibutuhkan itu 5, yang ingin dibuat itu 5 gelas jus jeruk, maka air gula yang diperlukan itu 40 kali dengan 5. 40 dikali 5 kali 0, 20. Oke, di sini 200 ml. Oke. Setelah itu lanjut. Berapa air matang yang diperlukan untuk membuat 5 gelas jus jeruk? Berarti sama kayak yang tadi, kita perhatikannya di sini. Berarti di sini 200 dikali 5. 200 yang ini dikali 5 ini. 0. Oke. 5, 10. Ya, 5, 10. Berarti yang diperlukan air matang yang diperlukan untuk membuat 5 gelas jus jeruk itu adalah 1000. Berarti di sini 200 berbanding 1000 sama dengan 1/5. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Nah, sekarang di sini untuk perbandingan senilai itu berarti sama kayak yang tadi pecahan senilai. Jadi dia itu harus kita tulis angka-angka yang senilai. Oke, jadi sekarang 1 gelas jus jeruk itu membutuhkan 6 buah jeruk. Maka berapa banyak jeruk yang diperlukan untuk membuat 3 gelas jus jeruk? Oke, sekarang kita buat tabel. Oke, ini merupakan tabel perbandingan. Tabel perbandingan. Oke, nah pada tabel ini kita tulis kolom pertama itu nomor 1, 2, 3. Nah, di sini yang kedua itu jus jeruk. Jus dalam kurung gelas. Oke. 1, 2, 3. Yang dibutuhkan tadi 3 gelas. Nah, di sini banyak jeruk. Oke, jadi ketika yang dibuat itu 1 gelas jus jeruk, berarti yang diperlukan di sini adalah 6 buah jeruk. Ketika yang dibuat itu 2 gelas, maka 6 dikali 2 berarti 12 buah jeruk. Nah, ketika yang dibutuhkan itu 3 gelas, maka di sini 6 dikali 3 sama dengan 18 buah jeruk. Jadi jadi yang diperlukan Siti untuk membuat 3 gelas jus jeruk itu adalah 8 buah
18 buah jeruk. Sekarang kita tulis dalam bentuk pecahan. Nah, ketika kita tulis dalam bentuk pecahan 1/3, ini merupakan gelas jus jeruk. Nah, terus 6/18. Jadi di sini 1 gelas jus jeruk itu membutuhkan 6 buah jeruk. 3 gelas jus jeruk membutuhkan 18 buah jeruk. Jadi di sini dapat ditulis 1/3 sama dengan 6/18. Oke. Mari kita bandingkan jumlah kelereng Edo dan jumlah kelereng Bin. Oke. Nah, contohnya jumlah kelereng Bini sama dengan 50. Jumlah kelereng Edo sama dengan 80. Nah, di sini untuk ketika ditulis dalam perbandingan berarti di sini 50 berbanding 80. 50 yang kelereng Beni dan 80 itu kelereng Edo. Nah, ketika ditulis dalam perbandingan yang senilai, maka kita lihat di sini 50 per berapa hingga mendapatkan angka yang senilai dengan 80 per ini. 50 per berapa mendapatkan angka yang senilai dengan Oke. Jadi di sini contoh 50 per 5. 50 per 5 di sini atau 50 bagi 5 sama dengan 10. 10 berbanding 80 bagi 8. 80 bagi 8 sama dengan 10. Berarti dia senilai. Berarti di sini yang akan ditulis yaitu sama dengan 50 berbanding 80 sama dengan 5 berbanding 8. Itu hasilnya itu 10/10. Oke, jadi selanjutnya coba anak-anak mengerjakan contoh soal berikut ini. Jadi jawaban dari anak-anak silahkan ditulis dalam buku tugasnya. Setelah itu difoto dan dikirim ke Bapak.